Ibnu Sina lahir pada 980 di Afshanah, daerah dekat Bukhara atau Uzbekistan, dan meninggal pada bulan Juni tahun 1037 di Hamadan, Persia atau Iran. Ayahnya berasal dari Balkh, sedangkan ibunya berasal dari desa setempat di sekitar Bukhara. Ayahnya berasal dari Balkh di wilayah Mazar-i-Sharif, sekarang Afghanistan. Beliau pindah ke Bukhara pada masa pemerintahan Nuh bin Mansur. Ayah Ibnu Sina berasal dari Balkh, yang pindah ke Bukhara dan menjadi gubernur sebuah wilayah penting bernama Harmaitsan. Di dekat Harmaitsan, terdapat sebuah desa bernama Afshanah, di mana ayah dan ibunya bertemu kemudian menikah dan menetap di sana. Di desa itulah Ibnu Sina lahir pada tahun 980, dan tidak lama disusul oleh adiknya. Ketika Ibnu Sina cukup besar, keluarga itu pindah ke Bukhara. Di ibu kota Samaniyah itu Ibnu Sina mulai mendapat pendidikan yang lebih baik. Ayahnya mendatangkan guru khusus Al-Quran dan guru sastra Arab atau adab, literatur, untuk mengajar kedua putranya. Menurut Ibnu Sina, saat dirinya genap berusia 10 tahun, dia telah hafal Al-Quran serta berbagai teks sastra lainnya. Perkenalan awal Ibnu Sina dengan filsafat terjadi karena sering mendengarkan perdebatan ayahnya yang kerap didatangi orang-orang Mesir pengikut Ismailiyah, dan dari mereka itulah ayahnya, Ibnu Sina, dan adiknya mulai mengenal istilah-istilah jiwa dan akal dalam perspektif Ismailiyah. Sebagaimana diceritakan Ibnu Sina, selain belajar aritmetika Hindia, Ibnu Sina juga kerap mendatangi Ismail al-Zahid, seorang sufi dan ulama mazhab Hanafi yang terkenal di Bukhara, untuk belajar fikih dan jurisprudensi, hingga mahir untuk melakukan pembelaan hukum sesuai kebiasaan zaman itu. Tidak lama dari itu, setelah pendidikan agamanya dirasa cukup, seorang filsuf bernama Abu Abdullah An-Natili datang ke Bukhara dan tinggal di rumah keluarga Ibnu Sina atas undangan ayahnya, dengan imbalan mengajar filsafat kepada Ibnu Sina. Darinya Ibnu Sina mulai belajar isagoge, karya Porfirios, yang merupakan standar pengajaran filsafat sebelum masuk ke logika Aristoteles. Setelah itu Ibnu Sina mempelajari logika atau ilmu mantik dari organon karya Aristoteles, namun An-Natili hanya memberikan pengantar dan Ibnu Sina harus mempelajarinya sendiri. Demikian pula saat mempelajari Stoicheia karya Euclid dan Almages karya Ptolemeus, An-Natili hanya mengajarnya bab-bab awal dan sisanya dipelajari seorang diri. Menyadari bahwa Ibnu Sina lebih mahir dalam penguasaan filsafat dari dirinya, An-Natili kemudian meninggalkan Bukhara menuju Gurganja, guna mencari murid lain yang lebih membutuhkannya. Maka sejak itu Ibnu Sina mempelajari filsafat seorang diri, mulai dari fisika atu, filsafat alam, dan metafisika karya Aristoteles, berikut berbagai karya pengantar tentangnya. Juga berbagai karya tentang pengobatan secara luas dan mendalam. Dan ketika Ibnu Sina berusia 16 tahun, sebagaimana tradisi di Bukhara bagi anak yang menjelang akil balik, dia pun mulai mendalami fikih secara khusus. 1,5 tahun kemudian, atau saat berusia 17 tahun lebih, Ibnu Sina mengulang pelajaran filsafat dari awal, dimulai dari organon hingga fisika dan metafisika. Satu-satunya topik filsafat yang tidak dikuasai Ibnu Sina adalah metafisika Aristoteles. Hingga pada suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di sebuah pasar, dia menemukan sebuah buku karya Al-Farabi berjudul Fi Agradi Kitab Mabada Al-Tabiyah, penjelasan atas buku metafisika. Dari karya Al-Farabi itulah akhirnya Ibnu Sina bisa memahami metafisika. Bacaannya yang luas dan intensif, khususnya dalam bidang pengobatan, pada akhirnya membawa Ibnu Sina menjadi tabib penguasa Nuh bin Mansur, yang kemudian memberinya izin untuk memasuki perpustakaan besar Samaniyah di Bukhara sebagai imbalan atas pengobatan yang diberikannya. Di perpustakaan itu Ibnu Sina menemukan banyak sekali literatur di setiap bilik ruang perpustakaan yang didedikasikan untuk bidang pengetahuan yang berbeda. Di sana, kata Ibnu Sina, dia membaca karya-karya orang zaman dahulu, Al-Awail, yang belum pernah dia temui sebelumnya dan tidak pernah dia lihat lagi di kemudian hari. Pada suatu ketika Amir Bukhara, Nuh bin Mansur, menderita sakit yang membuat para tabib istana menyerah.
Karena Ibnu Sina telah dikenal di Bukhara sebagai kutu buku, para tabib istana memberanikan diri mengajukan namanya untuk didatangkan ke istana. Maka Ibnu Sina pun datang memenuhi undangan tersebut, dan bersama para tabib istana berhasil menyembuhkan sang syah. Atas keberhasilan itu, para tabib kemudian meminta Pangeran Nuh bin Mansur agar mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan kerajaan. Menurut autobiografinya, Ibnu Sina pertama kali menulis saat masih tinggal di Bukhara, yang dia beri judul Majmu', atau Ringkasan Ilmu, sebagai jawaban atas permintaan tetangganya yang bernama Abu Husain al-Rauzi. Setelah itu, temannya dari Karazm bernama Abu Bakar Bargi, ahli teologi dan filsafat, memintanya menulis komentar atas filsafat Aristoteles, maka Ibnu Sina menulis Al-Hasil wal Mahsul, makna dan substansi, yang membahas persoalan yurisprudensi dalam 20 jilid, dan Al-Bir wal Itsam kebajikan dan keburukan, yang membahas masalah etika. Pada Juli tahun 997, tidak lama setelah Ibnu Sina dipanggil ke istana untuk mengobatinya, Sultan Nuh bin Mansur meninggal. Dan selanjutnya pada tahun 1002 ayahnya juga meninggal di Bukhara saat usia Ibnu Sina sekitar 22 tahun. Kejadian ini membuat kehidupan Ibnu Sina sepenuhnya berubah, kini dia harus menanggung hidupnya sendiri dan harus bekerja menggantikan posisi ayahnya di pemerintahan. Namun, tampaknya hal ini tidak berlangsung lama karena berbagai peristiwa politik yang terjadi pasca runtuhnya dinasti Samaniyah telah memaksa Ibnu Sina untuk pergi dari Bukhara. Keruntuhan dinasti Samaniyah menghadirkan perebutan wilayah dan melahirkan penguasa baru, yakni dinasti Ghaznawiyah, yang awalnya adalah gubernur Samaniyah di Ghazni. Ketika Nuh bin Mansur berkuasa, dia mengangkat Sabuktigin sebagai gubernur Ghazni pada 977. Lalu ketika terjadi pemberontakan di Khurasan pada 994, Sabuktigin dan putranya Mahmud berhasil memadamkan pemberontakan itu sehingga Nuh bin Mansur mengangkat Mahmud sebagai gubernur Khurasan. Namun, pada 997 Mahmud berbalik mendukung Karahanid yang saat itu tengah berperang dengan Samaniyah. Maka saat dinasti Samaniyah runtuh pada tahun 999, Mahmud mengklaim wilayah Khurasan, Balkh, Herat, dan Merv dari Samaniyah. Kehilangan patron dan pelindung, serta terjadinya pergolakan politik dan pergantian kekuasaan yang terjadi terus-menerus, memaksa Ibnu Sina untuk mengembara dan selalu berpindah dari kota ke kota. Pergolakan politik dan munculnya dinasti Ghaznawiyah yang kini menguasai Bukhara memaksa Ibnu Sina pindah dari Bukhara ke Gurganji. Sultan Mahmud menginginkan Ghazni sebagai pusat kebudayaan dan mengundang berbagai ilmuwan seperti Al-Biruni, Ferdowsi, dan Ibnu Sina untuk datang ke ibu kota Ghaznawiyah di Ghazni, tapi Ibnu Sina memilih untuk melarikan diri dari Bukhara ke kota Gurganji di utara. Di Gurganji, Ibnu Sina bertemu seorang menteri bernama Abu Al-Husain Suhali, yang menerimanya dengan baik dan memperkenalkannya dengan penguasa Mamuniyah. Meski di Gurganji mendapatkan rumah yang besar dan gaji yang cukup, namun keadaan memaksanya untuk terus mengembara dan berpindah dari kota ke kota. Selama beberapa tahun Ibnu Sina dikabarkan terus berpindah tempat, mulai dari Gurganji, ke Nisa, lalu ke Abiwar. Ketiganya di Turkmenistan, kemudian ke Tus, ke Sakan, Sarbadar, ke Samangan, lalu ke Jajam, dan semuanya di Iran. Dari sana Ibnu Sina berencana menuju Gorgan untuk mencari suaka kepada Sultan Qabus, dari dinasti Ziariyah, yang terkenal sebagai pelindung para ilmuwan, namun ketika Ibnu Sina akhirnya tiba di kota itu, Sultan Qabus telah meninggal sejak tahun 1013. Ibnu Sina kemudian meninggalkan Gorgan menuju Dahae, di Turkmenistan, tapi terpaksa kembali ke Gorgan karena menderita sakit selama perjalanan. Pada saat kembali ke Gorgan, itulah dia bertemu dengan Abu Ubaid Jusyani, seorang pelajar, yang berasal dari wilayah Balkh. Seperti asal ayah Ibnu Sina, Abu Ubaid Jusyani kemudian menjadi murid yang paling setia dan melayani Ibnu Sina hingga akhir hayatnya. Sampai periode ini autobiografi Ibnu Sina berakhir dan kisah selanjutnya diteruskan oleh Jusyani. Dari titik ini, sayalah yang menuliskan episode-episode kehidupan guru yang saya saksikan sendiri selama saya menemaninya hingga wafatnya. Di Gorgan tampaknya Ibnu Sina diterima dengan baik. Seorang penduduk Gorgan, yang dikatakan pencinta ilmu, membelikan Ibnu Sina sebuah rumah yang cukup nyaman.
Menurut Dimitri Gutas, kemungkinan Ibnu Sina mendapat suaka dari Manuchihr, berkuasa tahun 1012 sampai tahun 1031 putra Sultan Qabus, yang menjadi penguasa dinasti Ziyariyah menggantikan ayahnya. Jusyani kerap mengunjungi rumah Ibnu Sina untuk membaca Risalah Matematika, Almagest karya Ptolemaios bersamanya. Di sana pula Ibnu Sina mulai mendiktekan karya-karyanya untuk ditulis ulang oleh Jusyani, di antaranya, Mukhtasar al-Ausyad, ringkasan tengah, al-Mabda wal Ma'ad. Masa awal dan masa kembali al-Arsyad al-Kulliyah, observasi umum, Mukhtasar al-Majisti. Ringkasan al-Magest dan berbagai traktat lainnya. Di Gorgan pula Ibnu Sina mulai menulis bagian awal al-Qanun fi al-Tib kanon kedokteran. Selang beberapa waktu, untuk alasan yang tidak disebutkan, sekitar tahun 1014 Ibnu Sina meninggalkan Gorgan menuju Rai di Persia, kota tempat kelahiran Khalifah Harun al-Rasyid. Saat tiba di Rai, kota itu dipimpin seorang emir dari dinasti Buwayyi yang masih kecil bernama Maj al-Daulah, sehingga pada waktu itu ibunya, Sayyidah Shirin, wafat pada tahun 1028, yang secara de facto berkuasa. Sebagaimana dikisahkan Jusyani, Maj al-Daulah menderita sakit dan ditempatkan ibunya di harem dan Ibnu Sina ditugaskan untuk merawatnya. Ibnu Sina menetap di Rai selama 2 hingga 3 tahun, dan di sana menyelesaikan sebuah buku berjudul Kitab Al-Ma'ad atau Buku Masa Kembali. Setelah itu Ibnu Sina pergi dari Rai menuju Qazwin, kemudian menuju Hamadan dan diangkat sebagai Wazir Perdana Menteri, Syams al-Daulah, yang tidak lain saudara Maj al-Daulah. Meski Jusyani tidak menceritakan alasan kepindahan Ibnu Sina, namun Handamir, sejarawan Persia abad ke-15, menceritakan bahwa Ibnu Sina membuat marah Sayyidah Shirin karena bersikeras bahwa salah satu putranya memiliki hak atas kerajaan. Dalam kesibukannya sebagai wazir kerajaan, Jusyani meminta gurunya untuk terus menulis dan Ibnu Sina berjanji untuk memenuhinya. Maka atas bantuan Jusyani dan murid-muridnya yang lain, setiap malam Ibnu Sina mengadakan pertemuan di rumahnya bersama murid-muridnya. Sehingga akhirnya Ibnu Sina berhasil menyelesaikan bukunya Al-Qanun fi al-Tib kanon kedokteran, yang telah dimulai sejak di Gorgon, serta mulai menulis kitab Al-Sifah, buku penyembuhan. Dari riwayat yang lain dikatakan bahwa setiap pagi, sebelum berangkat bekerja, Ibnu Sina selalu menyempatkan diri untuk menulis kitab Al-Sifah, kemudian memanggil murid-muridnya dan membacakan tulisannya. Ketika Syams al-Daulah meninggal tahun 1021, para jenderal meminta Sama al-Daulah, yang naik tahta menggantikan ayahnya, untuk tetap menjadikan Ibnu Sina sebagai wazir kerajaan. Tetapi, Ibnu Sina menolak permintaan ini, yang alasannya, menurut Sohail M. Afnan, karena sebelumnya para jenderal di Hamadan sempat menyerang Ibnu Sina. Alih-alih tetap menjadi wazir, Ibnu Sina memilih untuk pergi dan bersembunyi atas bantuan pelindungnya, Abu Ghalib al-Attar, di mana pada kurun inilah Ibnu Sina berhasil menyelesaikan kitab Al-Sifah yang dia tulis 50 halaman setiap harinya. Selama dalam persembunyian, Ibnu Sina sempat melakukan korespondensi rahasia dengan Ala al-Daulah, penguasa di Isfahan, dan menawarkan diri untuk menjadi pembantunya. Penguasa di Hamadan, khususnya menteri bernama Taj al-Mulk, mencium peristiwa ini dan menuduh Ibnu Sina melakukan pengkhianatan. Maka mereka pun menangkap Ibnu Sina dan memenjarakannya di sebuah kastil di luar Hamadan yang disebut Fardajan. Ibnu Sina dipenjara selama hampir 4 bulan hingga pasukan Ala al-Daulah dari Isfahan menyerang Hamadan dan mengakhiri pemerintahan Sama al-Daulah pada tahun 1023. Ibnu Sina pun bebas. Selama dalam tahanan, Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis dan menyelesaikan kitab Al-Hidayah, buku Hidayah, Risalah Hai bin Yaqzan, kisah kehidupan orang yang waspada, kitab Al-Qulan, buku tentang kolik atau sakit perut, dan Al-Adawiyat Al-Kolbiyah, pengobatan jantung. Ketika sudah keluar dari tahanan dan saat masih berada di Hamadan, Ibnu Sina menghabiskan waktu menulis bab logika dari kitab Al-Sifah. Periode stabil di Isfahan. Ibnu Sina sempat ditawari kembali untuk menduduki posisi administratif di Hamadan tetapi dia menolaknya. Selang beberapa waktu, Ibnu Sina memutuskan untuk pindah ke Isfahan bersama para pengikutnya, yakni Jusyani dan saudaranya, serta 2 orang budak. Mereka menyamar menggunakan pakaian sufi hingga akhirnya tiba di gerbang Isfahan. Di sana mereka disambut sahabat-sahabatnya, kemudian dibawa ke sebuah rumah yang sudah disiapkan sebagai tempat kediamannya.
Pindah ke Isfahan dan berada di bawah perlindungan Ala al-Daulah, tampaknya merupakan keputusan yang tepat dan menjadi periode paling stabil dalam kehidupan Ibnu Sina. Dalam kalimat Juzjani, penguasa Kakuyiyah itu, memberikan rasa hormat dan penghargaan yang sudah sepantasnya diterima oleh seseorang sekaliber dia Ibnu Sina. Tidak heran bila Ala al-Daulah mengeluarkan maklumat, pada setiap Jumat malam sebuah pertemuan digelar bagi Ibnu Sina untuk membahas topik ilmiah dan filosofis, dan dihadiri orang-orang terpelajar dari semua golongan. Selama menetap di Isfahan, Ibnu Sina tidak menduduki posisi resmi di pemerintahan dan cenderung menghindari politik beserta seluruh perangkapnya. Dia mengabdikan seluruh waktunya hanya untuk menulis dan mengajar. Untuk pertama kalinya, Ibnu Sina juga menulis sebuah buku tentang filsafat dalam bahasa Persia yang, sesuai dengan nama pelindungnya, diberi judul Danishnameh Alai, buku pengetahuan, Ala al-Daulah. Di luar itu Ibnu Sina menulis kitab Al-Najat atau buku doa, kitab Al-Insyaf atau buku penghakiman diri, dan melengkapi kitab Al-Sifa, buku penyembuhan, yang telah lama dirintisnya. Meski Ibnu Sina sudah terbiasa menulis dalam bahasa Arab, tapi dia bukanlah ahli dalam bidang sastra dan literatur Arab. Pada suatu hari, dalam pertemuan yang dihadiri, Ala al-Daulah, Ibnu Sina mengutarakan jawaban akan sebuah pertanyaan linguistik yang pelik. Seorang terpelajar maju dan berkata, "Anda adalah seorang filsuf dan juga orang bijaksana, tetapi tidak cukup baik memahami filologi sehingga jawaban Anda tidak memuaskan hati kami." Teguran halus ini sangat mengganggu Ibnu Sina, maka dia pun secara sungguh-sungguh mempelajari tata bahasa dan sastra secara menyeluruh. Sekitar 3 tahun kemudian, Ibnu Sina berhasil menyusun 3 puisi Arab yang penuh dengan kata-kata langka, serta menulis 3 esai dengan berbagai gaya bahasa. Dia lalu membundel karyanya dalam 1 jilid, kemudian menyerahkannya kepada Ala al-Daulah agar diteruskan kepada orang terpelajar yang telah menegurnya. Orang terpelajar itu keheranan membacanya, dan tidak berhasil menebak pengarangnya. Pada tahun-tahun berikutnya Ibnu Sina mencoba menyusun sebuah karya tentang linguistik Arab, yang diberi judul Lisanul Arab, namun tulisan ini tidak selesai dan masih dalam bentuk naskah kasar hingga kematian menjemputnya. Selain itu Ibnu Sina juga menulis sebuah esai tentang logika saat mengunjungi Gorgan yang berjudul Al-Mukhtasar Al-Asgar, ringkasan pendek, yang kemudian disertakan pada pembukaan kitab Al-Najat. Ibnu Sina memberi sumbangan besar atas perkembangan awal filsafat Islam, terutama dalam tema logika, etika, dan metafisika. Sebagian besar karyanya ditulis dalam bahasa Arab, yang merupakan lingua franca di Timur Tengah, dan beberapa ditulis dalam bahasa Persia. Skema emanasi neoplatonis yang diangkat Ibnu Sina menjadi landasan fundamental dalam ilmu kalam. Selain itu, menyebut nama Ibnu Sina tidak bisa lepas dari karya terbesarnya kitab Al-Sifa dalam bidang kedokteran. 50 tahun setelah ditulis, kitab Al-Sifa sudah beredar di Eropa dalam terjemahan parsial dalam bahasa Latin dengan judul Sufficientia, dan beberapa peneliti mengidentifikasi bahwa pengaruh Ibnu Sina tumbuh sejalan dengan pengaruh Ibnu Rushd, tetapi surut akibat oleh Dekit Paris 1210 dan 1215 yang menganggap beberapa ajaran atau buku sebagai heretik. Sayyidah Shirin, yang menjadi penguasa di Rai atas nama putranya, meninggal pada tahun 1028. Ibnu Sina dikabarkan terus menemani Ala al-Daulah dalam setiap kesempatan, bahkan dalam perang sekalipun. Pada tahun-tahun terakhir inilah Ibnu Sina dikabarkan mulai jatuh sakit dan menderita kolik hebat. Meski Ibnu Sina sudah berusaha mengobati dirinya sendiri, namun penyakitnya tidak sepenuhnya lenyap. Kemudian, saat menemani Ala al-Daulah dalam ekspedisi, penyakit Ibnu Sina kembali kambuh. Pada saat itu Ibnu Sina menyadari bahwa kekuatan tubuhnya menyusut dengan cepat dan seolah menyadari kematiannya sudah dekat, dia meminta untuk menghentikan semua pengobatannya dan berkata, "Tidak ada gunanya lagi mencoba menyembuhkan penyakit saya." Setelah bertahan beberapa hari, tidak lama setelah mereka memasuki Hamadan, Ibnu Sina meninggal dan dimakamkan di sana pada sekitar bulan Juni atau Juli tahun 1037 Ramadan 428 Hijriah.
dalam usia 58 tahun.